Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Kali ini saya mau nge-share sebuah berita-berita yang nggak enak, tapi mungkin kalian juga udah beberapa ada yang tahu juga. Berita yang pertama yaitu adalah berita gembira, tapi kok rumornya jadi nggak menggembirakan, yaitu tentang kemunculan Redmi Note 10. Rumornya udah TKDN kemarin tanggal 3 Februari ini, dan nanti diduga Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro itu akan mengusung 4G aja. Ya, itu masih sekedar rumor yang belum pasti sih. Jadi emang Xiaomi-nya sendiri belum memberikan informasi yang benar-benar aktual tentang produk ini. Jadi kita nanti aja. Cuma kalau kalian lihat rumor-rumor yang di-share oleh YouTuber-YouTuber, itu kok speknya jadi malah mirip dengan Poco X3 untuk yang seri Pro. Dia pakai Snapdragon 732, kameranya juga masih 64 megapiksel walaupun menggunakan sensor Samsung, bukan Sony ya. Nggak jadi peningkatan dong kalau gitu. Soalnya kan seperti yang kita ketahui bersama, kita tuh menduga kalau Redmi Note 10 ini akan membawa rebrand dari Mi 10i, atau yang versi Cinanya itu Redmi Note 9 5G. Redmi Note 9 Pro 5G, ya maaf saya salah. Nah, aku ngarepnya sih itu ya yang dibawa, soalnya speknya udah 5G yang pertama. Terus berhubung saya kamera person, saya tuh concern banget dengan kamera yang ada di Mi 10i dan Redmi Note 9 yang 5G yang versi China. Soalnya udah 108 megapiksel dan hasilnya akan seperti ini. Seperti kamera Mi 10T Pro tapi tanpa OIS. Itu akan kerasa banget sebuah peningkatannya. Cuma kok ini beritanya malah jadi kayak Poco X3. Apakah Redmi Note 10 ini hanya akan mengakhiri kegoiban dari Poco X3? Ya, tapi kita nanti aja berita resminya dari Xiaomi-nya sendiri mau ngasih spek apa. Semoga ya peningkatan ya, jangan sampai ini jadi seri Note 10 yang Pro kan. Ya mungkin buat yang kalian masih belum dapat Poco X3 harga normal, mungkin Redmi bisa mengobati kegoiban ini ya. Nah, itu berita pertama yang kurang menggembirakan ya. Dan berita kedua yang beberapa minggu yang lalu kan beritanya rame banget. Xiaomi itu di-ban oleh US, oleh Amerika Serikat. Xiaomi diklaim sebagai salah satu perusahaan China yang sebetulnya terlibat dengan militer China. Jadi, Amerika nge-ban Xiaomi dan beberapa perusahaan lain milik China juga. Dan salah satunya Xiaomi. Dan kalau kita dengar ini, kita pasti ingat Huawei. Waduh, ini gimana nih kalau Xiaomi di-ban, berarti berakhir tewas N. Terus kita mau nggak mau harus beli handphone Samsung, iPhone yang mahal-mahal banget itu, aduh, nggak banget. Nah, di sini ban-nya itu pokoknya semua orang US harus menarik investasinya dari perusahaan-perusahaan China yang udah masuk daftar hitam Amerika Serikat. Jadi, para investor dari US mau nggak mau harus menarik uang investasinya dari Xiaomi, menurut berita yang saya baca ya. Dan setelah itu, Xiaomi nggak akan mendapatkan GMS, Google Mobile Service. Nah, ini efeknya apa sih buat kita? Ya, pokoknya segala hal yang berhubungan dengan Google, kita itu nggak akan dapet, kita tuh nggak akan bisa pakai. Karena Xiaomi udah ke-ban. Jadi, kalau kalian mau pakai Google Mobile Service, kalian harus pakai handphone yang lain. Ya, seenggaknya kalau cari yang irit, kita bisa lari ke Realme, mungkin seperti itu. Nah, terus kita mikir-mikir kan, waduh, jadi enaknya beli HP Xiaomi nggak nih? Jangan-jangan nanti habis dibeli nggak bisa lagi Google-nya, kan repot. Apa-apa sekarang Google. Tenang aja, calm down, take it easy. Karena ini peraturannya masih belum sepenuhnya berjalan. Nah, cuma tadi pagi aku lihat channelnya Frankie Tech ya, dia lagi bingung banget karena beritanya pagi ini China ROM dari Xiaomi ya nggak akan dapat GMS di update MIUI 12.5.
Tapi tenang aja, ini masih yang khusus China ROM. Buat kita kan belinya kan global semua. Poco M3 global, Poco X3 global, Mi 10T Pro global juga. Jadi kita tenang dulu. Karena yang di-ban dari GMS saat ini adalah handphone-handphone dengan China version. Jadi buat orang-orang yang udah ngebet banget kemarin beli Mi 11 padahal udah masuk TKDN dan udah bakal masuk ke globalnya, ini akan kena efek di updatean 12.5 MIUI. Jadi aku masih kurang jelas sih baca beritanya bagaimana sih. Cuma di updatean nanti akan otomatis menguninstall GMS, jadi nggak dapat Google Mobile Service. Nah terus kita gimana nih? Kita yang udah beli HP Xiaomi di Indonesia, tenang, masih belum ngefek. Jadi serangan pertama dari ban US ini akan menyerang ke handphone-handphone Xiaomi yang memiliki China ROM. Jadi buat kalian yang belinya global di Mi Store Indonesia resmi itu tenang, oke aja. Cuma yang sering datengin handphone dari luar, biasanya kan kayak orang-orang yang nggak sabar atau YouTuber gadget, itu dia bakal ngerasain efeknya untuk updatean 12.5 ini. Nah, kalau ngomong kekhawatiran, apakah ban ini akan berkembang lagi ke depannya sampai seperti Huawei sekarang? Sekarang kita tengok ke Huawei aja deh. Huawei saat ini emang dibilang enggak mudah sih posisinya sih, tapi Huawei mencoba untuk terus berdiri dan dia enggak menyerah. Jadi setelah kemarin di ban gak dapet Google Mobile Service, Huawei membuat sendiri namanya HMS, Huawei Mobile Service. Ya itu tuh kayak Play Store gitu aja lah. Jadi di Huawei Mobile Service, kamu sebagai pengguna Huawei, misalkan P30 atau P40, itu tuh kalian tinggal buka Huawei Mobile Service-nya, terus kalian bisa download aplikasi apa aja di sana, dan ada kok di sana semua ada. Dan kalau Xiaomi sendiri, kalian itu ada yang namanya Get Apps. Jadi Get Apps itu istilahnya kayak Play Store-nya Xiaomi sendiri. Kalau Huawei Mobile Service itu miliknya Play Store-nya Huawei sendiri. Dan kalau kalian main ke channelnya Jagat Review, itu sebetulnya masih bisa kok make aplikasi yang seperti biasa kita lakuin, tapi emang singkatnya ada beberapa aplikasi yang benar-benar kita tuh nggak bisa akses tanpa GMS. Salah satunya adalah YouTube. Jadi kalian buka YouTube dan YouTube Studio buat yang YouTuber itu tuh nggak bisa di handphone tanpa GMS. Tapi tenang aja, masih bisa dibuka lewat browser. Dan browsernya kan walaupun kita nggak bisa pakai Chrome, kita masih banyak pilihan browser yang lain. Aku aja di sini masih pakai UC browser juga di Redmi Note 5. Itu juga bagus-bagus aja, it's fine. Tapi kan emang aplikasi itu lebih enak kalau dibuka daripada kita buka web karena ngeloadnya lebih banyak gitu ya. Terus yang lain lagi itu kalau aku lihat channelnya Jagat Review, untuk yang Huawei itu rada sulit. Misalkan kalian mesen mesen Grab, terus kita pesennya itu pakai titik poin yang udah kita tandai di rumah itu kan. Karena Google kan ada kan, kita nandai ini sebagai rumah gitu. Itu nggak bisa, harus diketik alamatnya atau kita poin secara manual. Yang lain-lain lagi ya masih bisa-bisa aja sih, tapi emang ada beberapa yang kita harus nggak pakai aplikasi, tapi kita ngaksesnya lewat web browser. Jadi nggak langsung yang di-ban sama Google langsung tewas, handphonenya kayak pincang gitu, enggak, masih ada jalan lain. Cuma emang nggak bisa dipungkiri kalau GMS ini emang penting banget sih. Soalnya kita udah terbiasa pakai handphone yang udah ada GMS-nya. Udah terbiasa gitu. Nah, waktu ini dicabut GMS-nya, pasti akan ada yang namanya adaptasi. Sebetulnya nggak susah-susah juga sih adaptasinya sih. Cuma untuk beberapa orang yang nggak mau ribet, ini bakal jadi sulit mungkin ya. Jadi untuk kalian yang menantikan handphone global versi Xiaomi ini, kalian masih bisa beli, masih bisa aman sambil memantau berita selanjutnya. Semoga sih ban dari Amerika nggak langsung berlanjut ya sampai ke versi global atau gimana.
Dan semoga dengan berita ini Xiaomi sekarang mau merilis handphonenya itu global versi aja semua gitu. Jadi kalau biasanya kan versi China dulu, terus beberapa bulan kemudian baru masuk ke Indonesia versi global gitu. Nah mungkin kalau semuanya versi global semua bakal aman ya. Cuma ini masih perlu dipantau, dan karena beritanya juga terus berubah dan Xiaomi juga tetap melakukan perlawanan dan preventif. Dan emang kalau kita lihat berita ini, kita mikir apakah Oppo, Realme juga akan terban ke depannya. Nah, aku nggak tahu, cuma kalau kita ngomong recordnya, pokoknya band-band dari China yang mereknya gede-gede itu yang benar-benar disukai oleh masyarakat, yang pasti murah tapi bagus, itu kebanyakan ke band ya. Nah, ini nggak tahu untuk merek-merek lain ke depannya bagaimana. Cuma mungkin dari hal ini akan mendorong China sendiri untuk bersiap mandiri. Mandiri yang di sini maksudnya ya kayak yang dilakukan oleh Huawei tadi. Bikin App Store sendiri, bikin Google Maps sendiri, atau membuat sistem operasi smartphone. Jadi nggak pakai Android lagi, bikin sendiri. Mungkin hal itu yang akan terjadi di masa depan. Tapi kita sih ngarepnya semoga semuanya damai-damai aja, dan China dan US bisa akur lagi. Jadi semuanya kembali seperti semula ya, adem ayem. Jadi sekian aja video kali ini, semoga informasi yang saya berikan ini menambah wawasan kalian. Dan buat kalian yang kurang setuju atau ada salah saya ngomong, bisa komen di bawah, bisa kita diskusikan bersama dan sharing-sharing untuk Mi Fans yang lain. Jadi begitu aja, dan bye.